Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Heri Purwanto. Yang mana dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Prabu Brawijaya. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan subscribe terlebih dahulu. Dan silakan membagikan video ini apabila dianggap bermanfaat. Baik teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah menyajikan silsilah Raja-Raja Majapahit berdasarkan sumber purbakala atau arkeologi dan sumber tradisional. Untuk sumber purbakala saya mengambil dari beberapa prasasti dan juga rontal kuno yaitu Nagarakertagama dan Pararaton. Nah, menurut sumber purbakala, pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Kemudian digantikan Jayanagara, kemudian Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk, kemudian Wikramawardhana, Dewi Suhita, Kertawijaya, Raja Sawardhana, Brahyang Purwawisesa, dan Suraprabawa. Sedangkan menurut sumber tradisional, yang saya rujuk dari Babatana Jawi dan Pustaka Raja ya. Kalau Babatana Jawi, pendiri Majapahit namanya Raden Sesuruh. Digantikan Prabu Anom, lalu Prabu Adaningkung, Prabu Hayam Wuruk, Prabu Lembu Amisani, Prabu Bratanjung, Prabu Brawijaya. Nah, ceritanya kenapa kok beda dengan versi purbakala tadi? Kalau purbakala seperti ini, sedangkan yang di Babatana Jawi seperti ini. Nah, karena karena Babatana Jawi ini ditulis sekitar 200 tahun sesudah Majapahit runtuh. Jadi ada selisih 2 abad ya, 2 abad lebih. Nah, dari selisih sejauh itu maka sangat wajar apabila terjadi penyimpangan dari cerita aslinya ya. Para pujangga yang menulis Babatana Jawi itu menulis berdasarkan cerita yang beredar saat itu dan cerita turun temurun yang tentu saja sudah mengalami banyak distorsi, banyak cerita-cerita yang sudah tidak sesuai dengan aslinya ya. Yang namanya cerita turun temurun ada banyak sekali perubahan. Misalnya pendiri Majapahit, karena waktu itu nama Raden Wijaya belum diketahui, prasastinya belum ditemukan, kemudian rontal-rontalnya juga belum ditemukan, sehingga dikaranglah nama Raden Sesuruh seperti itu ya. Kemudian raja terakhir namanya Brawijaya, sedangkan di Pustaka Raja ini berasal dari Keraton Surakarta ya, abad 19. Jadi ini malah 3 abad sesudah Majapahit runtuh. Nah, kalau di Pustaka Raja, Raja-Raja Majapahit yang bergelar Brawijaya tidak cuma satu, tapi Brawijaya dianggap sebagai gelar resmi Raja-Raja Majapahit. Mungkin dianggap seperti Yogyakarta, semua raja punya gelar turun-temurun Hamengkubuwono atau Surakarta. Tiap raja punya gelar turun-temurun Pakubuwono, maka Brawijaya pun demikian dianggap itu gelar turun-temurun di era Majapahit, sehingga di Babatana Jawi Brawijaya yang cuma 1 dalam Pustaka Raja berubah menjadi 5, yaitu mulai dari Adaningkung ini dikasih gelar Brawijaya 1, kemudian Hayam Wuruk Brawijaya 2, Lembu Amisani Brawijaya 3, Bratanjung Brawijaya 4, sedangkan Brawijaya yang asli dapat gelar Brawijaya 5. Sedangkan Raden Sesuruh bergelar Prabu Bratono dan Prabu Anom bergelar Prabu Brakumara ya, seperti itu. Nah, ada yang menggabungkan antara raja-raja bergelar Brawijaya dalam cerita tradisional dengan silsilah versi purbakala ya. Misalnya Brawijaya 1 dianggap sama dengan Kertawijaya, lalu Brawijaya 2
Raja Sawardhana, Brawijaya III, Brayang Purwawisesa, Brawijaya IV, Suraprabha dan seterusnya ya. Kalau saya sih tidak setuju apabila silsilah ini digabungkan ya, seperti yang saya sebutkan dalam video sebelumnya. Jadi dua silsilah ini punya jalur sendiri-sendiri. Ini jalur arkeologi, jalur purbakala, sedangkan ini jalur tradisional. Itu tidak perlu digabungkan karena ceritanya sudah beda, meskipun ada yang nama yang mirip, mesti seperti apa, Brawijaya II punya nama asli Hayam Wuruk, sedangkan di silsilah versi purbakala juga ada yang bernama Hayam Wuruk, tapi cerita hidupnya sudah beda sehingga tidak perlu digabung-gabungkan. Namun demikian, pertanyaannya kenapa sih kok Brawijaya, nama Brawijaya itu bisa muncul dalam cerita tradisional, sedangkan dalam silsilah versi purbakala kok tidak ada Brawijaya. Kira-kira inspirasinya dari mana ya? Walaupun dua silsilah ini tidak perlu digabungkan, tapi ini kan mengundang tanda tanya. Kira-kira nama Brawijaya itu asalnya dari mana? Inspirasinya dari mana? Nah, di sini saya mencoba menelusuri bahwa Brawijaya itu kalau di prasasti kan tidak ada, adanya di naskah Jawa Baru tulisan para pujangga babat. Sedangkan prasasti yang dikeluarkan dinasti Rajasa yang paling muda itu prasasti Petak dan prasasti Jiyu ya. Jiyu ada 1, 2, 3, 4 itu berasal dari tahun 1486 ya. Jadi di situ rajanya tertulis bernama Batara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Ada unsur Wijaya di sini ya. Batara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ini mungkin namanya terlalu panjang sehingga disingkat, diambil Batara sama Wijayanya menjadi Batara Wijaya. Apa buktinya? Buktinya itu adalah di catatan Portugis ya. Catatan Portugis menyebut Raja Jawa bernama Batara Fojiyaya ya. Jadi tahun 1513 itu koloni Portugis di Malaka mengirim armada untuk belanja ke Jawa ya. Nah, juru tulisnya itu bernama Tome Pires. Bernama Tome Pires itu selain sebagai pengawas muatan juga melakukan penyelidikan terhadap kondisi Pulau Jawa, melakukan penyelidikan terhadap geografinya, kemudian melakukan pencatatan terhadap nama-nama penguasa di negeri-negeri di Jawa ya, mulai dari Cirebon, Demak, kemudian Jepara, Tuban, Surabaya, Gresik, itu dicatat siapa saja nama pemimpin di kota-kota tersebut. Sedangkan Raja Jawa menurut catatan Tome Pires itu bernama Batara Fojiyaya. Nah, Batara Fojiyaya itu diduga adalah ejaan Portugis untuk nama Batara Wijaya ya. Jadi ini adalah bukti, catatan Portugis ini sebagai bukti bahwa Jawa pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Batara Fojiyaya yang kiranya adalah ejaan Portugis untuk Batara Wijaya. Nah, para sejarawan sebagian itu setuju bahwa Batara Wijaya ini adalah singkatan dari Batara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang mengeluarkan prasasti Petak tahun 1486. Selisihnya tidak jauh antara 1486 dengan 1513, sehingga Batara Fojiyaya yang dicatat oleh Tome Pires itu diperkirakan sama dengan Dyah Ranawijaya. Kemudian dalam tradisi era Jawa Pertengahan, Batara Wijaya itu bisa disingkat Brawijaya. Buktinya apa? Buktinya adalah dalam Pararaton Wikramawardhana itu ditulis Brahyang Wisesa.
Sedangkan dalam prasasti Patapan tertulis Bathara Hyang Wisesa. Jadi dalam prasasti tertulis Bathara Hyang Wisesa, sedangkan dalam Pararaton tertulis Bra Hyang Wisesa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bra itu adalah singkatan dari Bathara. Jadi Bathara Wijaya bisa disingkat menjadi Brawijaya. Kemudian pada era Jawa Baru, Bra ini mengalami penyederhanaan menjadi Bra ya. Aksara Ba yang Ba Mahaprana itu disesuaikan dengan lisan Jawa menjadi alpa prana yang tanpa abab itu jadi Ba biasa. Maka Brawijaya menjadi Brawijaya. Kemudian karena pada waktu itu sudah selisih 300 tahun ya, sekitar 200 atau 300 tahun dengan runtuhnya Majapahit, maka dikira Brawijaya ini adalah gelar resmi untuk raja-raja Majapahit. Nah, itu sebabnya dalam Pustaka raja-raja Majapahit itu banyak yang pakai gelar Brawijaya, mungkin dikira sama kayak Surakarta yang raja-rajanya pakai gelar Pakubuwono atau Yogyakarta yang raja-rajanya pakai gelar Hamengkubuwono ya. Jadi perkiraan saya Brawijaya itu asalnya adalah penyederhanaan dari Brawijaya yang merupakan singkatan dari Bathara Wijaya yang mempunyai nama panjang Bathara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Jadi Brawijaya yang tertulis di naskah-naskah tradisional itu kemungkinan sama dengan Bathara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang tertulis di prasasti ya. Jadi kalau kita mau cari nama Brawijaya 5 di prasasti ya tidak mungkin ketemu karena Brawijaya 5 itu adanya di naskah tradisional. Kalau di prasasti ya namanya tertulis ini. Jadi ini adalah inspirasinya. Ini inspirasi nama Brawijaya kira-kira berasal dari nama ini ya. Jadi meskipun saya berpendapat bahwa silsilah versi purbakala dan silsilah versi tradisional tidak perlu digabungkan ya, namun menarik untuk ditelusuri kira-kira inspirasi nama Brawijaya ini kira-kira berasal dari mana kan gitu. Kalau kemarin kan sempat saya singgung bahwa nama Raden Sesuruh itu kiranya berasal dari legenda Sunda namanya Jaka Susuru, pendiri kerajaan Tanjung Singuru, putra Prabu Siliwangi. Sedangkan pada era Jawa oleh Pujangga Jawa Baru, nama Jaka Susuru tadi diadopsi. Ceritanya dia mendirikan kerajaan Tanjung Singuru diubah menjadi mendirikan kerajaan Majapahit ya. Jadi meskipun Raden Sesuruh ini tidak bisa disamakan dengan Raden Wijaya, tapi bisa kita telusuri kira-kira nama Sesuruh ini inspirasinya dari mana ya. Sama dengan Brawijaya ini, walaupun ini tidak bisa disamakan dengan raja-raja Majapahit versi purbakala, namun bisa kita telusuri kira-kira Brawijaya ini inspirasinya dari mana. Nah, mengapa kok Ranawijaya ini tidak ada di Pararaton ya? Ranawijaya ini tidak ada di Pararaton karena Pararaton itu menulis kisah dinasti Rajasa hanya sampai Majapahit saja ya. Jadi kita perlu bedakan antara raja-raja Majapahit dengan raja-raja dinasti Rajasa. Dinasti Rajasa itu didirikan oleh Sri Rajasa yang dalam Pararaton disebut mempunyai nama asli Ken Angrok ya. Jadi menurut Pararaton Rajasa itu punya nama asli Ken Angrok. Nah, dinasti Rajasa itu berkuasa di Tumapel tahun 1222 sampai 1292. Kemudian pusat pemerintahnya pindah ke Daha tahun 1292 sampai 1293, dipimpin oleh Jaya Katwang. Pertanyaannya, apakah Jaya Katwang ini anggota dinasti Rajasa? Nah, kalau menurut Pararaton kan Jaya Katwang ini keturunan raja-raja Kediri yang digulingkan oleh Ken Angrok. Tapi menurut Prasasti Mula Malurung, Jaya Katwang itu adalah keponakan raja dinasti Rajasa yang bernama
Seminingrat, sedangkan istrinya juga putri dari Seminingrat, sehingga Jayakatwang ini boleh dibilang juga anggota dinasti Rajasa sebenarnya, karena dia adalah keponakan Seminingrat sekaligus menantu Seminingrat. Kemudian setelah Jayakatwang berhasil digulingkan oleh Raden Wijaya, maka berdirilah Majapahit dari 1293 sampai 1478. Nah, sesudah itu cerita para raton berhenti sampai di sini ya. Berhenti sampai di sini. Selanjutnya ditemukan prasasti yang dikeluarkan oleh Bathara Dyah Ranawijaya tadi. Diduga pusat pemerintahan dinasti Rajasa sudah pindah ke Keling. Kemudian dari 1478 sampai kurang lebih tahun 1500, tidak diketahui pastinya kapan. Tahu-tahu menurut Tome Pires tadi tahun tahun 1513 Raja Jawa yang bernama Bathara Fojaya itu beristana di Dayo. Dayo ini diduga merupakan ejaan Portugis untuk Daha. Jadi pusat pemerintahan dinasti Rajasa itu pada tahun 1513 itu sudah pindah ke Daha ya. Jadi Bathara Wijaya atau disingkat Brawijaya itu sebenarnya merupakan Raja Daha, bukan Raja Majapahit, karena Majapahit berakhir 1478 itu dipimpin oleh Dyasura Prabawa atau Singhawi Kramawardhana, sedangkan Ranawijaya atau disingkat Brawijaya itu menurut catatan Portugis dia beristana di Daha, bukan di Majapahit. Nah, tapi Pak, menurut sumber tradisional Brawijaya itu adalah Raja Majapahit terakhir ya. Di Babat Tanah Jawi, Brawijaya itu Raja Majapahit terakhir, atau kalau di Pustokorojo yaitu Brawijaya V. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena ceritanya sudah rancu, sudah selisih 2 abad. Selisih 2 abad itu wajar kan kalau ada penyimpangan, sedangkan G30S yang belum 60 tahun saja ada yang simpang siur beritanya, apalagi Majapahit runtuh pada era Babat Tanah Jawi ini ditulis pada era Kartosuro ya. Itu sudah selisih 200 tahun lebih, maka wajar kalau ceritanya sudah mengalami penyimpangan. Brawijaya yang bertahta di Daha itu dikira beristana di Majapahit. Kemudian perang antara Brawijaya melawan Demak ya dipimpin Raden Patah itu kalau dicocokkan dengan Babat Sengkolo itu terjadi tahun 1527. Nah, tahun 1527 rajanya bukan Raden Patah tapi sudah Sultan Trenggono ya. Jadi Sultan Trenggono melawan Brawijaya di Daha tahun 1527 itu ceritanya rancu. Dikira Brawijaya adalah Raja Majapahit terakhir yang diserang oleh Raden Patah, Raja pertama Demak. Kalau menurut catatan Tome Pires, Raden Patah itu disebut Paterodim, itu berperang melawan Bathara Wijaya, Bathara Fojaya di Daha yang dikendalikan oleh patihnya yang bernama Gusti Patih Amdura. Itu kalau di catatan Tome Pires ya. Jadi itu bisa dibilang lebih valid daripada Babat Tanah Jawi, karena Tome Pires datang ke Jawa tahun 1513 ketika Demak dan Daha sedang terlibat peperangan, sedangkan Babat Tanah Jawi ditulis ratusan tahun sesudah perang antara Demak dan Brawijaya itu berakhir. Jadi ceritanya sudah ada penyimpangan seperti itu kira-kira loh ya. Jadi kesimpulannya bahwa Brawijaya ini diduga sebagai penyederhanaan dari Brawijaya yang merupakan singkatan dari Bathara Wijaya yang diperkirakan sama dengan Bathara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Itu kesimpulannya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silakan ya. Kalau ini kesimpulan dari saya, Brawijaya ini tidak ada prasastinya, adanya di naskah tradisional. Kalau mau dicari prasastinya maka yaitu prasasti petak, tapi namanya tertulis panjang seperti ini.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.